Pak Agus Pangga. Masih mute apa ya? Pak Agus? Pak Agustinus Pangga? Bisa mendengar suara saya kah? Masih mute sepertinya. Ini Pak John masih. Oh ya, silakan Pak Agus. Namanya mau ditampilkan ini. Tampilkan saja semua. Tampilkan semua. Yuk. Pak Dadek taruh budak kepangan na tampilkan. Iya. Tangan Allah mamiti atau Garuda. Nah dulu yang mabelibis. Ambil Mika. Belum. Oh, Ya. Malilimbang siya lama nih. Malilimbas ya. Aduh. Yang ini kan. Yang ini. Nah, Kampungnya mau kita. mana ini? Ini. Mana? Bukan tampil dulu ini. Bagaimana cara menunjuk? Oh, takwa yang mau benar tuh Pak Agus. Nah. Iya. Tapi itu asisten dia mati nah. Oh, muncul. Oh, Ya, sudah Pak. muncul nih. Oke. Mulai dari sama semua ini, sama ya. Ini sudah naskah, kemudian pindah ke Daftar isinya Saya sudah masih- ada nih tahu. masih dikutip semua ini kecuali bagian C. Bagian C itu sejarah berdirinya sekolah. Bu Amdana. Garuda sudah ada daftar isinya Bu Amdana, kita belum Bu. Saya Itulah, langsung Pak. ke bagian C ya. Mantap Garuda. Kita belum ada daftar isi lah. Ada bagian C. Ini sejarah berdirinya sekolah. Sudah, Perlu dijelaskan atau tidak ini? kayaknya sudah dijelaskan. Sudah, Kayaknya tapi sudah itu. Iya. Kayaknya iya. sudah. Tole dari manasa. Tole dari manasa. Tole bang, itu kita dari mana sa? Nah ya bang saya aku bokada to mangkan nama sangmai. ya Itu yang dera berpindah loh. kabaruna. Ini Ketambahan. baru na. Aku Dia dah kita- itu baru no. Ini dulu Tri. Oh Tri. Nah, yang ditambah Pak. Ini kan Tidak. habis kita dari sini itu yang ditayangkan. nanti Cari di yang FB. baru tadi, yang baru. Tri. Bayangkan yang barunya Pak Agus. Ya tunggu. Lagu Tiro. Tuh Saya cari yang baru dulu ya. Ya, sejarahnya Garuda. Pak jangan sejarah baru. Tidak ada sejarah barunya. Nah, Mana yang saya buat tadi? Nah, sejarah berdirinya Pak. nah, bagaimana? Nah. Nah. Kalau yang baru, ini yang baru di bawah. Ini. Budaya yang dikembangkan. Kira-kira saya buat kolom seperti ini. Yang pertama toleransi. Definisi toleransi saya kira oke. Kemudian indikator. Ini sudah ada indikatornya juga. Mau berteman dengan orang yang memiliki kebiasaan berbeda. Ini ke indikator ke siswa. Berteman dengan orang yang memiliki perbedaan atau kebiasaan berbeda. Nah ini yang saya katakan tadi, apakah tidak bisa kita masukkan ke karakter, bukan nilai inti. Kalau nilai inti itu sudah harga pas, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau karakter ya siapa tahu bisa ditawar-tawar, lebih-lebih indikator. Itu yang saya maksud tadi. Ini yang baru saya rumus-rumuskan ini. Ya, berarti Ya. ada tambahan. Nah, ini Mantap, yang Pak. baru ya.
Sementara beriman ini belum jadi indikatornya, masih kosong ya. Kemudian bertakwa, gotong royong belum. Ini santun. Santun menunjukkan perilaku interpersonal sesuai tataran norma dan adat istiadat setempat. Ini salah ketik lagi Dean, bukan Dean ini Dan, ya. Sesuai dengan adat istiadat setempat. Indikatornya ada menyapa orang lain, mengatakan terima kasih, maaf, dan seterusnya, bertindak sesuai tata krama yang berlaku, mengetuk pintu ketika memasuki ruangan, dan seterusnya. Ini ada beberapa nilai budaya yang mungkin bisa kami kembangkan. Sementara dipikirkan, ada sampai 10 kalau tidak salah, 11 yang saya sudah munculkan. Ini nanti kami akan sesuaikan dengan kondisi di satuan kami. Tapi pada umumnya, nilai-nilai budaya ini dapat kita terapkan di satuan kami. Mulai dari nilai toleransi, nilai beriman bertakwa, nilai gotong royong, nilai santun, nilai disiplin. Saya kira di nilai unggul ini sudah ada, nilai inti, disiplin, kemudian masuk percaya diri. Jadi peserta didik itu kita akan upayakan supaya mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi, termasuk yang disampaikan Pak Titus bahwa pada umumnya kita ini tidak punya kepercayaan diri yang lebih dalam hal tampil di depan. Tidak sama dengan tetangga kita dari sebelah. Ya, tetangga kita dari sebelah itu berani bicara, percaya diri luar biasa, kita kurang. Nah, indikator yang mungkin bisa mendukung pencapaian di percaya diri ini seperti berani tampil, berani mengambil keputusan, tidak mudah ikut-ikutan dengan orang lain. Itu saya kira indikatornya. Kemudian ada lagi budaya hemat. Ya, apalagi namanya kita di kota yang banyak keinginan tapi belum tentu itu merupakan kebutuhan. Nah, ini peserta didik kita bekali dengan budaya hemat. Ya, banyak keinginan tapi belum tentu itu dibutuhkan. Budaya hemat. Kemudian ada budaya adil. Ya. Budaya adil. Selalu berada pada posisi yang netral bila terjadi sesuatu. Itu indikatornya, ya. Memberi atau memutuskan sesuatu sesuai dengan haknya. Adil. Kemudian kreatif, saya kira di nilai inti juga ada. Ini budaya kreatif. Di nilai inti kita ada kreatif. Kemudian mandiri. Peserta didik dibekali supaya mereka bisa mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Indikatornya melaksanakan tugas tanpa disuruh atau diminta oleh siapapun. Berani melaksanakan tindakan tanpa menerima, tanpa meminta atau ditemani oleh orang lain. Itu antara indikator. Nah, saya kira ini hal yang baru yang saya rumuskan menyangkut nilai budaya yang kemarin-kemarin belum ada perubahan. Ini saja yang ada perubahan. Terima kasih. Mantap. Agus, yang ini tanggung ini Pak Agus. Tambahin jumlahnya 1 supaya sama dengan murid Tuhan Yesus, Pak. Oh begitu? Masih ada cadangan, masih ada. Kan ini 11. Ya, 11. Tapi mandiri itu ada di profil pelajar Pancasila, Pak. Betul, ada. Oke. Baru jam 2 dirumuskan ini. Nanti
harapan saya ini Pak, yang masih putih-putih kolomnya itu terisi lalu ditayangkan di FGD 2 nanti Pak. Oke, siap, Nah, ya. Nah, ini oke. masih putih, ini belum selesai. Ya. Ya, Oke ya. oke, siap, ya. Oke. Tentang Itu saja yang baru dari Garuda. Itu Oke. saja yang baru. Ya. Nah. Teman-teman ada yang menanggapi Garuda? Tuh, sudah nambah lagi Garuda, tambah sedikit juga sama dengan beli bisanya sedikit bertambahnya. Hanya Yang paling sedikit, banyak betul. Yang paling banyak bertambah tadi Sudiang. Paling banyak Sudiang, betul. Kita lihat nanti Makale juga apakah Makale juga nanti Pak. Pasti Pasti banyak banyak bertambah tambahannya. Makale. Banyak tambahannya, iya. Ya iya Om kepala sekolahnya sudah di Jakarta dia Ada tambahan dari teman-teman Pak Titus, Pak Paulus, Ada Pak. kemudian Ada, saya mau sedikit masukan, tapi Pak Matius. ada. Oh silakan. Ya, saya mau sejarah berdirinya tadi saya mau lihat. Oh, mau lihat itu? Ya, Aduh. kita ikut salah. Dan itu di Kopas Sikolabongi itu saya nggak kami dulu di Kopas Sikolabongi. Bukan Garuda yang pernah Maaf, Pak, itu. maaf. Tadi Yang sudah Sudiangnya toh Pak Titus. Yang pernah Cendrawasih. Ya. Ya. Ya, Garuda karena saya tidak. dengar saya salah ini. Ya. Pak yang di Tondok nih Kopas Sikolabongi saya nggak yang tahu. Kalau kalau bisa ya begini bagus. Daerah kami rangit itu raya itu bisa nanang denduka pas Sikolabongi Pak Titus. Iya, saya nggak ini kalau bisa dirubah begini. Masukan. Kalau bisa dikatakan sekolah yang dilaksanakan malam hari, jangan di sekolah malam. Pas sekolah bongi, kata di kampung tuh kayak di Kopas sekolah bongi. Sekolah Bongi lah. Ya. Bisa susi itu minat Sudiang sekolah dagang, mangatong kan buat susi itu sekolah dagang ke. Kan mengkilala Pak Titus Pak. Ini betul saya serius ini Pak Agus dan Pak Agus. Ya. Ini naskah berdirinya menjadi bukan hanya orang Sudi yang mau baca, itu kan bisa dibaca oleh se-Indonesia. Ini sekolah dagang ini, maksudnya sekolah bagaimana ini? Sekolah dagang. Apakah sekolah yang dilaksanakan oleh pedagang? Iya. Ataukah sekolah sambil berdagang? Itu maksud saya Pak. Sama sekolah malam. Sabayan nak kibalan beta aku berkasus itu cuma kasar dan jadi kuas sekolah malam. Pas sekolah bongi yang lain di torai kada aki gitu sana pas sekolah bongi. Ya ta. To matangga itu kan dulu di pas sekolah bongi nasang ketemu mati itu ini. Ini bukan apa? Pak Titus. Ini Pak Titus saya tidak ada di malam-malamnya ini. Ya itu. Maaf Pak Agus. Saya cuma ingat ini ada sedengar, makanya saya mau lihat sejarahnya tadi minta tapi ya. Pak Titus. Ya. Ini sejarahnya Pak ini. Ya. Pak Titus. Ya. Mimani ori mengkilala to ada Sudiang ini enggak gimana mengkilala to Tidak. Saya cari dari tadi saya Makale ke ini yang sekolah malam. Maksud saya harusnya kalau bisa betul itu. Sekolah yang dilaksanakan malam hari. Ya kami temu dulu bisa nggak kami keniko pas sekolah bongin memang negatif ininya. Jadi bahasa tuh mau dem boleh boleh jong SMP Katolik misalnya untuk pas sekolah bongin. Ini kan menjadi buat Bongi. Ya terima kasih Pak. Betul itu syarat makna jadi memang perlu diperbaiki. Dijawab Pak Titus dulu Bu Trisna. Ya. Kan dari Sudiang itu pasti sekolah malam tadi dijawab Pak Bu Trisna. Pak Agus, ini saya cuma mau bertanya saja, apakah ini budaya yang dikembangkan di SMP Katolik Garuda ini dikembangkan dari nilai-nilai inti atau bagaimana? Karena saya lihat sudah ada indikator-indikatornya di situ, perumusan indikatornya juga sudah lengkap. Silakan Pak Agus. Apakah dikembangkan dari mana atau dikembangkan dari nilai-nilai inti atau yang ada nilai-nilai intinya kreatif dan disiplin kalau nggak salah tadi Pak? Ya, atau kalau memang
tidak dikembangkan, berarti posisinya nilai inti itu seperti apa nanti di SMP Katolik Garuda dan nilai budaya seperti apa? Apakah mereka beriringan berjalan atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Nah, karena dasar pemikiran saya tadi seperti itu, maka tadi saya usulkan apakah tidak bisa kita masukkan ke rumusan nilai inti tadi, walaupun memang nilai intinya itu kita tidak bisa merubah, tetapi karakternya mungkin kita bisa tambah. Ya, dasar pemikiran saya seperti itu supaya bisa disatukan. Tetapi karena kita sepakat bahwa untuk sementara waktu itu tidak mungkin bisa kita lakukan, maka saya buatlah budaya yang mungkin kita bisa kembangkan. Ya, saya yang rumuskan. Saya perumusan itu dasarnya saya ambil dari Pedoman Pendidikan Akhlak Mulia. Saya ambil dari buku itu, Pedoman Pendidikan Akhlak Mulia untuk Sekolah Menengah Pertama. Saya ambil dari situ, Bu. Terima kasih. Ya. Begitu, Bu, ya. Jadi pada prinsipnya yang disiplin di nilai budaya tadi itu sama dengan disiplin di nilai inti, Bu Trisna. Ya, Karena dia sudah punya gagasan tadi, Pak Agus, bagaimana kalau digabung budaya dengan nilai inti. Betul. Tapi Pak Agus harus konsilipatikan dulu baru gabung ke sana, Pak Agus. Ya. Betul. Ya. Seperti itu. Ada lagi, Bapak Ibu? Besok kita ditepuk tanganin oleh para narasumber ini, perkembangan yang bertambah hari ini saya lihat. Lihat aja kita ditepuk tanganin, Bapak Ibu. Masih ada tambahan? Oke. Kalau tidak ada tambahan, nanti diperbaiki itu baru ditayang di FGD, Pak Agus, ya. Lagi yang masih kosong. Ya pokoknya. Iya. Oke. Kemudian nanti kalau FGD itu dikirim dulu, baru dikirimin narasumber dulu baru kita bicara. Oke. Makasih kalau sudah tidak ada. Jadi begitu Pak Titus ya. Ya. Pasikola bogi. Kamu dempo boleh kamu itu lumangkasa asonda itu dempi pokade. Dominen pokade itu sekolah malam, sekolah bongi. Oh, Trisna, jawab ke dulu itu, Trisna. Oh, Ibu Trisna. Oke, tinggal satu. Kita silakan Pak Paulus Kabah. Makale juga ini pasti perkembangannya banyak. Silakan Pak Paulus. Boleh kasih sila ya. Malilin niti bisa kai padukul lampu itu le. Iya, tangi kita malilin. Suaranya belum masuk kayaknya, Pak. May mabongi mo na makalat eh. Padukan ni palita kita Yo. Belum masuk, Pak Paulus sepertinya ya. Suaranya belum masuk. Lampu di Makale. Apa? Oh, ni ko para pa gusto din. Tolong itu pas sekolah bongi malilin to. Bu Gista, mohon maaf ya Bu Gista, teman-teman saya. Enggak apa-apa, Pak. Jadi ini yang diomongin ini semua guyonan, Bu. Kalau kita di Jawa, guyonan semua itu. Iya. Ada juga pala do Makale ni kuah. Nah, sudah tayang, Pak. Ya. Sudah, Pak. Mana masih yang sambur. Ada tambahan nggak dari yang kemarin, Pak
Paulus? Suaranya masih belum masuk, Pak. Pak Paulus, dengar saya nggak, Pak? Tapi suaranya belum masuk itu. Sepertinya belum bisa ya Pak Paulus ya. Kalau mencoba menggunakan handphone bagaimana Pak untuk suaranya? Join menggunakan handphone. Jadi menggunakan dua perangkat. Bisa pakai join melakukan kalau lihat HP. Iya. Atau menggunakan headset Bapak dicoba. Karena itu mungkin settingan untuk ini apa namanya mikrofonnya. Coba pakai handset Pak Paulus. Iya, menggunakan headset. Kalau saya bantu Pak itu di pojok itu kan ada tanda untuk mute dan unmute itu Pak. Ada tanda panah ke atas. Pak Paulus. Setting audio dulu Pak Iya, Paulus. setting audionya diganti Bapak coba menggunakan speaker. Tanda panah kecil yang ke atas klik Pak Paulus di mic-nya itu. Iya. Sama alam. Di zoom-nya Bapak. Coba di stop share screen terlebih dahulu mungkin. Supaya muncul zoom-nya. Di gambar mikrofon pojok kiri ada tanda panah ke atas Bapak dicoba. Yang ini nih. Iya. Menggunakan audio settingnya. Kabut speakernya kalau pakai speaker. Iya. Loh, ya menurut Pak Agus Kusanga, kota enak di makan aku mau ada ya menurut main patong sama tuh Kusanga. Apa itu Pak artinya? Ini katanya kelompok ini dipindah ke sore Bu. Jadi makanya begini. hasilnya seperti ini Bu. Pak Titus. Toraja itu Bu, melanggar ada. Harus potong babi itu Pak Agus sama Romo Karo gitu. Bagaimana Pak Paulus masih belum? Kalau belum coba menggunakan handphone Bapak join Zoom menggunakan handphone. Nanti Ibu suaranya iya bagaimana Bapak Titus? Iya dulu lancar sekali makanya waktu begitu satu ya. Sekarang itu kan gara-gara oh begitu. Ya. Berarti baru ini ya Bapak ya? Ya, itu makanya. Apakah bisa Bapak Paulus? Masih belum ya sepertinya. Tapi Bapak Paulus bisa mendengar suara kami ya? Oh bisa. Bisa berarti itu hanya settingannya yang ini Pak, diubah. Jangan menggunakan headset. Mungkin itu settingannya di laptop masih settingan headset. Iya. Ya, yang di gambar video itu ada tanda panah kecil ke atas, klik Pak. Iya. Diklik, kemudian Bapak masuk di audio setting. Klik audio setting. Maka akan tampil levelnya nanti. Ya. Ada volume di atas output level dan ada di bawahnya input level.
tambahkan di geser itu supaya yakin mendapi Pak Titus di Gomen Kondong komikar koro dulu Pak Titus Pak. Bang si anak Rembon Pak Agus lah. Masih di Rembon ini. Udah gelap. Oh ya mau tuh kesangan ini atau kayak nama adin di roba-roba tuh. Memang kami di patok. Ayo nasa mo. Susi bangsa kan dia dulu lepas kalau kalau itong kon na din nala tike to. Nala ki kartis tak tamari kinang memang undi kita cara kita wah pasti. Nah, itu Pak prinsip orang-orang tua kita Pak, enggak boleh kita harus legowo. Yang tajo ya makarin joki makarin kan sama itu sinyal semua Pak kalau saya. Jadi la signora che la melambite che la susito. Bapak Paulus, itu kusangan. Coba menggunakan handphone aja Bapak. Coba. Oh tidak ada. Atau gara-gara ditukar ini. Ada yang baru, tapi mau baca juga kita nggak dengar itu Budista ya. Budista ini gara-gara tukar ini. Oh gitu ya Pak Agus. Iya. Bukan host. Pak Agus dengan Romo Karol ini yang bertanggung jawab. Budista. Iya bagaimana? Sampaikan Romo Karol nanti, Pak Titus bilang. Saya tidak berani, Bapak. Nanti rekaman sampai YouTube, Bapak, tenang saja. Sama itu, Ibu. Kalau apa nolai anu ini atau perubahan dari susi materi dari inna. Tinggal ini Bu Gista tapi masalah ini. Iya, Bapak. Tengke mau kira ada teh. Yo, ya moto. Nah, laki-laki duka tuh terlalu lembana tuh makal ya. Ya. Itu. Bu anak kami mana lagi pirangi keberatan pisah kan kita pirangi. Nah, mau tunggu kok ada kami patami itu pas sekolah ya. Oh, artinya itu Bu Gista, Pak Titus akan tunggu sampai kapanpun dari Makale bisa. Oh iya. Itu sampai jam ya. Iya, enggak apa-apa Bapak. Kita beri semangat untuk Makale. Semangat. Kita kasih semangat Makale. Harus pokoknya siap sampai malam ini, siap sampai malam untuk dengar. Iya. Sudah ada handsetnya. Ya. Oke ya. Pak Titus, kami sekolah malam ini di sini Pak Titus. Ganti jangan. Jangan katakan sekolah malam, orang Toraja marah itu kalau sekolah malam. Oh ini bisa. Ganti. Paulus? Ya, oke. Bapak Paulus? Cek, ya. Lebih besar lagi suaranya coba Bapak. Oh, kok enggak dengar ya? Tadi sepertinya sudah. Volume ke out di komputernya Bu. Iya. Mungkin yang sudut kanan bawah. Iya, settingan di komputernya coba Bapak. Allow application to access your microphone di on kan Bapak? Patame ke londe mi dulu Pak Titus ya. Tasi londe ore. Sambil tak sampai de Pak Paulus ta Pak londe ke dulu. La sikaruma kira ka. Ya la sikaruma ki. Yo, balite. Alin aku kalesek ko. Alin aku kalesek ko. Mangko mande di Sudiang. Kebalik. Alina aku kalesek ko. Pak Titus sepertinya ke-mute Bapak. Ya. Alin aku ini apa? Karuna. Teka-teki Bu. Iya. Apa itu Pak? Ini sudah bisa tampil Bapak Paulus. Oh. Tapi suaranya masih suaranya belum. Tidak ada. Iya. Masih belum ada suara. Kayaknya sudah ada HP juga saya lihat. Iya. Pokoknya sampai ada suara Pak.
Kalau Halo, gibernnya selamat malam. Ya, Nah ini, ya, ini berarti menggunakan handphone satunya. Ya, selamat malam. Sudah bisa terdengar, Bapak? Nah, mungkin bisa menggunakan 2 perangkat, Bapak Paulus. Ya. Halo, selamat malam Pak Agus, selamat malam Bapak Ibu Kepala Sekolah, Instruktur. Selamat Ya, malam, Pak malam, Paulus. Bapak Ya. Paulus. Laptop kami ini bermasalah. Ada 2 laptop, tapi ada suara satu, yang satunya tidak ada gambarnya, tidak ada kameranya. Jadi kami mohon maaf. Jadi kami coba untuk menyampaikan. Ya, bisa dilihat Pak. Bisa. Sudah, Pak Bisa. Paulus. Ya. Suara Ya. jelas. Sangat jelas, Bapak, suaranya. Oke. Ya. Jadi yang kami susun ini berdasarkan yang kami sudah pernah bicarakan bersama di sini. Jadi kami mohon maaf karena Ibu Kepala Sekolah kami tidak ada di tempat, ya kurang lebih sudah 4 hari kami tidak bicara dengan Ibu, hanya kami lewat telepon saja. Jadi inilah hasil diskusi kami. Jadi saya tampilkan saja di sini. Saya kira tidak perlu, ya, tidak perlu di sini. Kemudian di bawah karakter, ya, sumber penyusunan kurikulum. Saya kira juga tidak perlu. Halo. Iya. Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Terus, ya ini juga tidak perlu juga di sini. Ya, karena ini artinya hasil survei kami selama 10 bulan. 10 tahun. Jadi saya kira tidak perlu juga. Ya, nah, ini nilai-nilai kongregasi juga. Nilai kongregasi, keuskupan pelindung yayasan, ya. Juga tidak ini. Karena banyak yang di copy paste. Nilai inti. Oh, apa ini? Kenapa ini? Ya, nilai inti ini yang kami ambil di sini. Yang pertama itu apa itu? Pertobatan. Ya, pertobatan total. Kemudian yang kedua, penyerahan secara total kepada Tuhan. Yang ketiga, kerendahan hati. Keempat, kejujuran dan keberanian. Kemudian yang kelima, kerja keras. Dan yang keenam, cinta kasih. Kemudian berdasarkan pada ajaran Santo Paulus Makassar bahwa ditetapkan nilai inti yayasan ini unggul, kreatif, kasih, dan misioner. Kemudian kondisi di dalam masyarakat, kondisi masyarakat. Ini juga pernah tidak lagi kami rubah ini, yang pernah kami tayangkan ini. Ya, dalam menjalankan proses pembelajaran selalu diawali dengan doa. Itu sudah artinya dari dulu sampai sekarang itu masih dilaksanakan. Pelaksanaan doa Angelus juga ya sudah dilaksanakan. Jadi yang baru, nah ini yang kami ikut dalam kegiatan gereja. Ini yang kami bayangkan ke depan ini. Ya, untuk kalau misalnya ada kegiatan kegerejaan, pelayanan, kami berusaha untuk mau tampil, misalnya vocal group, Mazmur, misalnya dalam kegiatan misalnya Pasca. Selama ini kami pernah, atau bukan kami pernah, kami selalu ikut dalam misalnya Mazmur. Ya, ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan kerohanian. Kemudian sistem organisasi kemasyarakatan, ya ini sudah pernah juga, tidak ada tambahan yang kami pernah tampilkan dulu. Kemudian pengetahuan, saya kira juga tidak, artinya tidak ada tambahan di sini. Apalagi nah ini wisata, mengadakan kegiatan wisata belajar dengan kolaborasi beberapa mata pelajaran. Ini sudah pernah juga kami kembangkan beberapa tahun yang lalu, cuma karena dalam masa pandemi ini kami tidak laksanakan. Misalnya IPS dengan bahasa Indonesia,
kami selalu pergi ke objek wisata untuk mau langsung dengan siswa untuk mengamati langsung tentang bagaimana tentang kondisi di objek wisata. Ya. Kemudian penggunaan media ya saya kira juga ya dari dulu ini bahasa. Nah, ini bahasa ini ya bahasa sehari-hari kami biasa juga kami sudah mencoba juga, kecuali kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ya harus kami menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya saya kebetulan saya menggunakan memegang matematika, saya selalu itu menggunakan menjelaskan dalam bahasa Toraja supaya anak-anak itu, karena saya lihat itu lebih banyak, lebih mudah dipahami oleh siswa kalau menggunakan bahasa Toraja. Jadi ke depan ini ya karena sudah ada di dalam muatan kurikulum ada bahasa Toraja, jadi ini kami upayakan untuk mau kembangkan. Yang masalah ini adalah masalah gurunya. Ya. Masalah guru, kalau guru ya banyak, tapi yang memahami tentang bahasa Toraja masih banyak yang belum paham. Jadi ini kami upayakan juga untuk mencari guru-guru yang mampu mengajarkan bahasa Toraja. Mantap, ya. Pak. Karena dulu ini waktu masih almarhum pastor apa lagi dulu tuh? John Manta. Iya. Kalau tidak salah 3 tahun itu dia mengajar bahasa Toraja di SMP Katolik Makale. Tapi setelah Pastor John Manta dia meninggal, tidak ada lagi pembelajaran bahasa Toraja, jadi kami hilangkan pada saat itu. Tapi dulu ya istilah-istilah bahasa Toraja dulu waktu ada Pastor John, dia paham, anak-anak paham, misalnya ukuran-ukuran Toraja, misalnya sangada apa, sang seso, iya, sang leso, sang dangkan, sang tepo. Sang dangkan itu anak-anak itu paham dulu. Tapi setelah itu tidak lagi. Itu ya kami juga upayakan nanti untuk mau supaya bagaimana anak lagi bisa memahaminya. Kemudian londe juga. Ini londe juga ini kami upayakan ke depan untuk mau kembangkan tentang londe. Ya, ini londe pernah kami laksanakan 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Dan kebetulan ada guru bahasa Indonesia di sini yang bisa memaparkan tentang londe. Ya, itu karena yang tahun lalu itu dia mengajarkan membawakan tentang sastra dalam bentuk londe. Kemudian apalagi itu kesenian. Ya, kesenian yang kami mau kembangkan di sini, kalau di sini ada drum band. Ya, kalau ke depan ini barangkali ini drum band ini kami tidak gunakan lagi karena kalau dilihat dari penggunaan ini banyak membutuhkan biaya. Nah, kita juga mau pikirkan nanti tuh ya, kalau misalnya kita tampilkan drum band dan tidak ada biaya ya, untuk apa kita mau rencanakan. Kalau tira seni suara ya, saya kira tidak terlalu membutuhkan banyak biaya. Jadi ini barangkali nanti kami hilangkan ini drum bandnya nanti. Ya, tapi yang kami mau ke depan ini seni tari, ya, tira. Ini tira ini. Dulu ini tira di Toraja ini laku ini tira. Kalau ada pesta-pesta pernikahan, ya diawali dengan anak-anak itu dalam mainkan tentang tira. Ya. Seni suara dan seterusnya. Apa toh? Tari magelu. Ya. Apa toh? Gerakan Pak Denda. Oh ini istilah-istilah. Ya, arti-arti dari gerakan-gerakan Pak Gelo. Ya. Ada gerakan-gerakan Pak Gelo. Ada 12 gerakan, tapi yang kami baru sempat ini baru 6 arti yang kami tuliskan di sini, tapi masih ada 6 yang belum. Nanti kami lengkapi nanti. Kemudian, ini deh, istilah tira. Sistem mata pencarian. Nah, ini sistem mata pencarian kami di SMP Katolik ini ya. Orang tua siswa kami itu ya rata-rata tani, seperti yang saya pernah sampaikan bahwa kalau diperkirakan ini sekitar 60-70% siswa kami itu adalah tani, wira swasta juga. Kalau PNS itu tidak terlalu banyak. Dulu ini banyak PNS di SMP Katolik, tapi sekarang tidak. Ya, TNI ada, tapi 1-2 juga yang TNI.
sistem teknologi dan peralatan. Nah ini. Nah kemudian ini kegiatan pembelajaran mid semester kami menggunakan teknologi seperti sudah 2 kali ya. Online kami menggunakan online. Kemudian dalam semester nanti ini kami rencanakan ini karena pernah waktu Bintek ini kami belajar dari itu tentang soal-soal PISA. Nah, kami sudah mencoba di sini belajar menggunakan soal-soal PISA untuk semester ini. Jadi kami tekankan kepada Bapak Ibu untuk berusaha bagaimana merancang tentang soal-soal PISA. Karena waktu Bintek dulu kami semua ikut. Jadi Bapak Ibu itu sudah mulai paham sedikit tentang bagaimana menyusun tentang soal PISA. Jadi di sini nanti kami rancang di sini nanti. Kami sudah mulai nanti nih semester ini. Kemudian sumber pada kebutuhan anak ekstrakurikuler disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik dengan cara mendata siswa. Ya, jadi di data itu siswa, apa minatmu, ya itu. Kemudian berdasarkan pengalaman kurikulum sebelumnya, kurikulum yang digunakan di SMP Katolik Makale saat ini adalah kurikulum yang didesain dan direvisi sesuai dengan potensi sekolah peserta didik. Kemudian peran nilai inti. Ya, peran nilai inti saya kira juga sama semua itu ya. Sama semua ini. Iya. Kemudian nilai unggul yang kami ambil di sini, saya kira sama juga ini nilai kasih. Ya, sama nilai misioner, kesetiaan terhadap semangat asli pendiri, ya. Nah, apalagi disiplin. Nah, indikator. Nah, indikator karakter yang kami ambil ini sudah kami laksanakan artinya semua barangkali semua Yayasan Paulus itu indikator itu sudah ada semua indikatornya. Jadi untuk kami SMP Katolik ini indikator yang kami gunakan ini berpakaian sesuai dengan tata tertib sekolah. Kemudian jujur, itu indikatornya menyatakan yang benar dan mengakui yang salah. Itu indikator. Kemudian apabila lagi ini ya, yang nilai Mbak Be terus Be ya sama semua ini barangkali ini. Nah ini visi misi ya mau dikon nilai itu ya visi bertolak dari rumusan nilai inti visi SMP Katolik Makale itu terwujudnya komunitas pendidikan yang unggul, kreatif, kasih dan mission sama semua ini. Ya. Misinya misi ya ini slogan kami ya untan nun pesiparan umpe buai kamarang kamanarangan ya kalau di bahasa Indonesia tanam budi tumbuh ilmu, itulah slogan kami. Untan nun pesiparan umpe buai kamanarangan ya itu slogan kami. Ini kami buat ini hampir satu hari kami cari bahasa ini bagaimana caranya membuat ini namanya slogan. Kebetulan ada pakarnya Pak Yeto di sini yang munculkan ini yang kita mau ambil ini. Ya, itulah slogan kami. Dengan alasan-alasan itu ya ada. Ya, slogan ini mengacu pada nilai inti karakter Yayasan Paulus dengan unggul, kreatif, kasih dan misioner. Ya, itu alasan kami ambil tentang itu. Ya, sasarannya adalah terwujudnya budi pekerti sehingga dapat menghasilkan komunitas pendidikan yang memiliki kecerdasan holistik. Itu alasan kami ambil tentang motto kami di sini. Ya. Barangkali dari Pak Yetur yang mau ditambahkan atau dari Pak John, kebetulan ada kami di sini berapa ya, saya tahu. Ya.
Jadi untuk sementara barangkali ini dulu untuk yang kami sempat susun ini, ya mungkin barangkali ke depan lagi ada yang kami tambahkan sedikit, perbaiki atau meluruskan yang belum lurus nanti, ya mudah-mudahan nanti ke depan kami bisa. Saya kira barangkali itu Pak, ya terima kasih. Terima kasih Pak Paulus, akhirnya juga bisa dengan berbagai cara. Pak Titus, akhirnya bisa Pak Titus. Kita kasih tepuk tangan dulu akhirnya bisa. Saya mulai dari sini ya Pak. Tinggal dikit. Pak Paulus, coba kalau saya hubungkan itu kata untanun, kemudian tanam. Ya. Tolong dilihat baik-baik itu ya. Untanun pesipar. Ya, yang untanun itu dan kemudian terjemahannya tanam itu dalam bahasa Toraja. Ya. Kalau istilah untan kata dasarnya matanun barangkali ya. Ya. Artinya memulai sesuatu itu Pak. Merangkai. Merangkai ya. Iya. Makanya nanti tanya yang itu supaya jangan kayak kalau yang tanam itu nanti bisa diterjemahkan dalam bahasa Toraja man. Tanam raka mengapa raka ya, oke? Tadi lah. Ya. Iya, tanam menanam. Bagaimana Pak Titus? Keparenge atau yang mayada teh? Rembot. Tanam budi. Ya. Ya, terima kasih Pak Agus dan kawan-kawan semua. Saya tertarik tadi dengan nanti terakhir ini untanun pesiparan, umpebuai kamanarangan. Ya. Saya tertarik tadi dengan londe. Tolong dimunculkan londe kalau bisa. Ini usul. Kalau bisa dimunculkan contohnya. Di atas tadi londe. Supaya host dan para nasaru ini harusnya narasumber kita yang ini yang harus tanyakan, tetapi tidak apa-apa ini masukan. Kalau bisa ditampilkan londe Tumangura, londe Rampanan Kapa, ya kan? Halo. Ini tidak dicantumkan ya, Pak, jelas Pak. Bagaimana modelnya itu londe? Londe, ya. Walaupun pasti ya Pak sudah tahu bahwa berbalas pantun, tetapi sebaiknya dimunculkan satu. Contohnya Lamuala Rakapuyo Kemusia Siai Tai Padanna Kemunaran Narani. Itu kan. Kalau aku membayar kebun, konon katanya orang kebun useroi turunan. Torosenya ia tahu. Itu konon katanya orang tua dulu kalau mau pacaran kan si londe toh. Iya. Yang londe putri sebaiknya itu ditampilkan, ditulis. Kalau saya, dia sudah kawan-kawan di Makale. Dia sudah punya video dulu waktu apa namanya? Kalau video kan tidak, ini sebaiknya kalau saya ditampilkan di naskah ini. Londe Tumangura, londe Rampanan Kapa, londe Pia. Ada teksnya. Supaya lebih jelas. Oh ya boleh itu londe. Nah pahami. Apalagi Mas Sendi selalu dia buru kita itu soal-soal ini. Untung Makale ini tidak ditanya seperti saya waktu pertemuan pertama. Tidak ditanya ini, coba sebutkan satu contoh londe. Saya kan kemarin ditanya terus ini, makanya saya kalau bisa Makale coba ditulis. Nah putri ke londe no ba ini anak kue. Kendek dua inde londong si barung inde muane. Umbo mau laku layanan laku kanan kairian. Itu kan londe untuk putri. Jadi ini tahu Parampa, Norong, Rampanan Kapa. Sebaiknya itu ini sebenarnya dimunculkan. Saya sepakat dengan Makale ini londe dimasukkan. Kebetulan. Halo. Ya, silakan Pak Paul. Kebetulan ini londe kami tidak tampilkan ini yang londe macam-macam londe, tapi ada kami di file kami, cuma belum sempat kami masukkan di sini. Tapi ada, ya. Begitu. Kalau saya lihat, saya tambahkan ya Pak Paulus. Ya. Kalau saya lihat londenya itu memang londe Tumangura, Ya. Isinya Tumangura.
Ya. lah. Biasa Tomangura yang apa namanya ABG yang baru jatuh cinta nalasi cewek. Lanjut. Begitu Pak Titus. Tapi dia gunakan londe. Ada videonya. Sampai ada naknya. Ya. Ada videonya itu satu video itu yang dia kirim itu. Nah, bagus. Ya. Oke, bagus. Ya. Oke, sip. Kemudian yang Pak Tira, kalau bisa dijelaskan juga Pak Tira itu yang Pak Tira di bawah sini. Ya, supaya kalau bisa kan ini untuk generasi kita supaya tahu kalau itu sama Pak Tira ya tadi dipakai garagai. Kalau bisa disebutkan ini. Kalau Undi Balok kan sudah nih. Ini Pak Tira yang belum. Bisa dilengkapi naskahnya bahwa Pak Tira ini terbuat dari apa, modelnya seperti ini. Apalagi Mas Hendy. Ya. Kemudian yang terakhir adalah yang kalau bisa yang slogan Untanun bulan. Di atas. Oh, di bawah. Ditampilkan. Nanti postingan. Ini. Nah, kalau usul saya, kalau bisa dicari yang pas untuk kalau untanun itu arahnya ke kain, untanun Pesiparan. Ya. Kalau saya dicari yang pas dengan lembaga pendidikan kalau saya. Bukan salah ini, bukan ya. Saya cuma memberikan masukan, dicari yang pas, ya. Yang pas dengan lembaga pendidikan ini, Untanun Pesiparan, Umpebuai, Kamanarangan. Sebenarnya filosofinya itu sama kalau kami itu. Filosofinya. Kan ini terdiri dari sama dengan Pak Agus tadi. Kan ini dari dua Untanun. Tanun kan Untanun. Ya, Pesiparan, Umpebuai, Kamanarangan. Ya. Bukan salah ya. Kalau saya dicari yang pas slogan untuk ya. Karena ini hanya belum kalau saya pemahaman saya dalam bahasa Toraja ini belum menyangkut semua. Karena ini hanya Pesiparan Tula Ditanun. Ya. Sehingga kalau kita di sekolah kan bukan hanya ini. Kalau bisa ini dicari yang ini yang sama kami dicari yang hampir sama maknanya dengan yang kedua. Ini. Kalau saya yang bahasa Toraja ini bukan salah Pak Agus dan kawan-kawan saya di Makali, bukan salah. Ya. Halo. Izin Pak bertanya Pak, ini yang mau diganti bahasa Toraja atau bahasa Indonesia Pak? Bukan mau ganti. Saya hanya usul dicari yang pas untuk ini. Ya. Ini bahasa Torajanya Pak yang akan dicari pasnya atau apanya, bahasa Indonesia atau bahasa Toraja Pak? Bahasa Toraja Pak, bahasa Toraja. Oh, iya. Ya. Ya, karena saya juga bukan ahli bahasa Toraja, saya cuma banyak membaca, jadi saya cuma usulkan dicari yang bukan mau diganti Pak, tidak ada, hanya masukan. Kalau tidak juga pokok sulit aku tambah benar kena labo tuh. Ekor semangat pada mata. Yari sudah masukan Pak. Ya. Yari ke nang taimi pusa kami. Cocok juga Bang Sialam pendidikan te Untanun sebenarnya kan Untanun itu artinya memulai suatu proses yang ada tahap-tahapnya baru ada hasilnya itu. Dari satu benang menjadi 2 benang, 3 benang, lama-lama menjadi kain, kan itu namanya Maktanun. Jadi kalau dikaitkan dengan pendidikan dan duka bangsialan sidi. Ya, tetapi yang kata keduanya ini Pesiparan itu mungkin hanya pada karakter, tetapi dalam pengetahuannya yang menasangka Pak Titus ini atau kalau Pesiparan itu kan terkait dengan karakter kita. Ya. Susito tapi yang natai musinga na komelo duka manusia kita teh Pak Paulus
Daripada kami beli bis Bang siapa kirumuskan itu slogan ki. Nama seliki geraga te pala. Lah iya. Memang Nah, saya kira itulah gunanya kita berdiskusi, saling memberikan. Jadi sekali lagi bukan salah ini, bukan. Bukan juga mau diganti. Kalau memang ini sudah pas dengan begini, pas dengan karakter Makale, tidak masalah. Nah, cuma kalau kita kembali ke atas, ya, ini mohon maaf. Saya juga pernah 2 atau 3 tahun di Makale. Kita punya sekolah itu kan berada di tengah kota. Ini pangsa pasarnya harusnya bagus. Apakah ada yang salah sekarang? Mari kita bertanya kepada rumput yang bergoyang. Karena kita lihat dari 500 menurun terus. Ya. Nah ini sebenarnya kalau saya yang mau di kurikulum baru supaya bisa kembali seperti tahun 2000 itu saya di Makale itu siswa 60 di dalam satu kelas. Ini kan bagus sekali grafiknya ditampilkan supaya kita juga bisa saling memberikan masukan. Gitu. Karena kalau betul yang narasumber sampaikan di awal-awal pertemuan kita tuh pangsa pasar kita apa? Nah, sekiranya semua unit kita di sini mengalami seperti itu, menurun terus dari tahun ke tahun, ya. Jadi sehingga biasa kita dikelilingi oleh banyak sekolah negeri, sekolah swasta yang lain lebih maju dari kita. Nah ini tuh kan masalah kita semua di unit masing-masing, sehingga kita semua menurun. Cuma kan kalau kami yang di pinggiran, mohon Pak kawan-kawan di Makassar, yang basis itu sebenarnya Makale. Karena kami ini anak dari Makale. Mandetik itu anak dari Makale. Rantitayo mungkin juga dari induknya Makale. Sehingga kalau saya, pendapat pribadi saya, kalau induk sudah ini, kira itu menjadi harus kita kerja keras semua untuk ini. Untuk kalau saya lihat grafiknya 10 tahun terakhir lah, Pak Paulus itu yang diambilkan. Jadi itu sebenarnya memang di Makale itu kita akui sekolah tetangga sebelah kita semakin grafiknya mereka semakin naik. Ya, kita semakin apakah ada yang salah? Walau alam. Mari kita bertanya kepada rumput yang bergoyang. Gitu. Terima kasih, Pak Agus. Oke, terima kasih masukannya untuk teman-teman di Makale. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman di Makale itu berdarah-darah ini menyiapkan sudah tidak tidur, ditinggal kepala sekolahnya masih jalan. Nah ini yang luar biasa di Makale ini. Jadi propisiat buat teman-teman di Makale. Nantinya kita akan wajib tayang nanti di FGD 2. Pokoknya bagaimanapun diobok-obok bagaimanapun narasumber kita nanti di FGD 2 ya kita siap. Karena ini yang terakhir, maka sebagai closing dari saya, semua yang tampil tadi itu tolong Bapak Ibu diperhatikan. Yang kutipan-kutipan itu ikuti kutipan ilmiah yang berlaku kita di Indonesia. Karena tentu kalau kutipan di luar negeri dalam teks Inggris berbeda dengan kalau kita di Indonesia. Ini selalu ditekankan. Maka kalau saya mau share screen yang ini dulu tuh, mudah-mudahan ada di sini. Saya dikirimin Mas Hendy tadi, ini yang perlu ditekankan. Bukan. Ntar saya cari ya Bapak Ibu.
Pak Heri, ada satu slide yang dikirim beliau tadi. Nah, ini. Draftnya kita sudah punya, gagasan sudah ada di dalamnya, sistematikanya sudah ada, isinya sudah ada. Yang ditekankan adalah yang kedua terakhir ini, keilmiahannya dan sumber-sumber referensi. Jadi semua yang tadi itu, kalau bisa itu dilengkapi nanti sebelum kita FGD 2. Ya, Pak Heri guyonan sama saya begini, itu teman-teman yang dari Yayasan Paulus itu semuanya kalau saya lihat data gurunya itu S1 semua dan saya yakin pernah menulis semua Pak Agus. Apakah dia sudah lupa semua kaidah-kaidah penulisan ilmiah? Nah, ini yang perlu kita tekankan di sini. Kalau Bapak Ibu lupa, tinggal panggil di YouTube bagaimana menuliskan referensi atau catatan kaki dan daftar pustaka itu ada. Ya, dan saya yakin bahwa kita semua pernah alami ketika kita mau lulus kita diobok-obok, bahkan kalau di sekolah itu guru bahasa Indonesia ini mengajarkan ini, salah satu bahan yang diajarkan di guru bahasa Indonesia itu ya menulis referensi dan sebagainya, catatan kaki ada di dalamnya. Jadi jangan sampai nanti dikomentari lagi, utamanya Pak Heri itu loh Pak. Nah, kalau yang lainnya itu diobok-obok, ya bolehlah. Dia kirim tadi ini, perhatikan ini Pak Agus, jadi saya sampaikan untuk ini. Terima kasih buat teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf Pak Titus karena kita pindah di sore ini, walaupun ada barangkali yang masih di sekolah ini kemalaman atau kehujanan, ya mohon maaf karena sebenarnya juga saya bukan hanya pemikiran saya untuk pindahkan karena saya konsultasi ke pihak pelaksana POP, kemudian ke Romo Karol, akhirnya ada keputusan tadi ditukar inisiasinya. Terima kasih luar biasa diskusi kita hari ini untuk memperkaya naskah akademik kita yang kita akan tampilkan pada FGD 2 nanti. Nah, selama kurang lebih hampir 4 jam, kurang beberapa menit kita bertemu melalui layar virtual ini. Kalau ada kata-kata yang saya sampaikan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, kepala sekolah terutama, mohon maaf Bu Dista karena kami tadi banyak guyonan bahasa daerah yang pasti Ibu setiap keluar bahasa daerah itu mengkerut jidatnya karena tidak mengerti, bukan bahasa-bahasa yang lain, tapi itu bahasa persahabatan di antara kami orang Toraja yang tadi yang keluar, sehingga mengakrabkan suasana. Mohon maaf Ibu tidak memahaminya, tetapi tetap keluar. Nah. Tidak apa Bapak, saya belajar banyak malahan. Oke. Sama seperti saya, kalau saya bersama orang Jawa, dia tidak bisa jual saya, cuma mengucapkannya itu masih banyak yang susah Bu. Oke, ada Bu Mira di sini. Halo, Bu Mira. Banyak teman-teman dari Sudiang yang tidak mengerti pasti ini. Mohon maaf itu bahasa-bahasa Ibu yang keluar tadi itu. Tetapi semua baik yang dikeluarkan tadi itu, tidak ada perkataan-perkataan yang terkait dengan teman yang ada di dalam ruangan ini. Sekali lagi, kalau ada kekurangan selama diskusi kita pada mulai dari jam 3 tadi sampai malam ini, mohon dimaafkan. Dan saya kembalikan kepada MC kita, Ibu Gista. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Bapak Agus. Sebelumnya mari kita beri aplaus untuk diskusi kita di sore hari ini sampai malam ya Bapak Ibu semuanya. Ya, sungguh luar biasa ternyata. Saya kemarin kan saya sepertinya juga MC di coaching ini sepertinya Bapak Agus ya. Saya melihat banyak sekali perkembangannya, sungguh luar biasa. Benar yang dikatakan Pak Agus. Sepertinya besok narasumber akan terkagum-kagum dengan naskah akademik Bapak Ibu semuanya. Ya. Sungguh banyak sekali perkembangannya saya lihat tadi. Mungkin yang menjadi catatan kita bersama memang ini adalah naskah ilmiah, jadi memang harus ada citasi daftar pustakanya yang harus dicantumkan. Nanti untuk penulisannya tadi dikatakan oleh Bapak Agus, buka YouTube ya Bapak Agus ya. Iya, betul. Diminta buka
YouTube begitu. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya akhiri, ini masih ada waktu 30 menit. Mungkin ada yang ingin disampaikan, peneguhan atau semangat atau kata-kata motivasi, boleh silakan Bapak Ibu semuanya. Kalau ada yang ingin disampaikan. Bapak Titus sepertinya ingin menyampaikan sesuatu. Tahuan kalau Pak Titus itu, silakan Pak Titus. Ibu, Bapak, Boleh silakan Bapak. saya pakai bahasa daerah. Oh, boleh silakan. Si sonda si sulle kami ki ende langante kombongan batu tongkonan tada. Mohon maaf apa yang saya sampaikan tadi, saya tidak masalah kalau ditukar pagi, hanya memang itu harus menjadi pertimbangan buat tim, ya, karena kalau di biasa sering kita harus konsisten, ya, kami harus kalau pagi ya pagi. Yang ya makanya itu kan tadi kalau kami orang Toraja itu pasti arahnya kami ke situ bahwa jangan itu karena dirubah, makanya kawan-kawan yang tadinya kemarin lancar kan makanya mengalami jadinya tidak lancar. Tidak lancar. Nah, ini itu bukan kami tidak ada masalah sebenarnya, hanya memang disampaikan dari awal bahwa ini kegiatan harusnya boleh nanti bisa berubah sesuai ini. Jadi yang seperti yang diberi catatan di yang undang-undang bahwa yang pertama bisa saja menjadi yang kedua. Ya, ini kan kita sudah siap. Nah ini kan lebih bagus Pak. Yang terdahulu mantap. Ini lebih teologis Pak. Tidak masalah. Ada Bu Epin. Banyak. Bagaimana Bu Epin tanggapannya ini? Ini adalah ungkapan teologis ini gara-gara ditukar kelompoknya, tapi dia sendiri yang jawab dengan luar biasa bijaksananya mengutip Injil. Tidak keberatan sebenarnya. Dari awal memang Romo Kar sampaikan bahwa yang pagi akan ini, tapi kan tidak semua kawan-kawan kita di sekolah tahu, kita harus ini. Jadi kami ada di ruang guru di yang ikut. Jadi tidak ada masalah gitu. Ya, baik, tidak apa-apa Pak. Itu saja yang saya sampaikan berkenaan dengan ini pelaksanaan tadi. Oh ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Titus ya yang sudah membantu kita semua juga memberikan saran. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin disampaikan? Nanti kita bertemu lagi di tanggal 28 November ya Bapak Ibu semuanya. Nanti bersama 29, Bu? 29, mohon maaf ya, 29 hari Senin. Ya. Hari Senin nanti kita akan bertemu lagi untuk FGD tahap FGD 2 tahap pertama. Ya, bersama dengan 3 narasumber kita akan membahas mengenai pengembangan kurikulumnya bagaimana. Jadi nanti kita sudah membahas mengenai naskah kurikulumnya. Nah, harapannya naskah akademik ini tadi saya lihat juga sudah bagus semua sih ya, Bapak Ibu semuanya sudah hampir sempurna. Ya, luar biasa pokoknya. Yayasan Paulus Makassar luar biasa. Ya, nanti pokoknya naskah akademik ini bisa ditampilkan kembali besok, mungkin nanti akan ditambahkan juga oleh narasumber, kemudian akan dibantu juga bagaimana penerapannya di pengembangan kurikulum, begitu. Nanti mungkin bisa disiapkan, tadi saya belum lihat juga dari SMP Katolik Sudiang ya Bapak ya tadi ya. Ya, besok mungkin bisa lebih dipersiapkan kembali untuk naskah akademiknya. Tidak masalah, tidak bisa ditampilkan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas dinamika kita di sore hari ini sampai malam ya. Di sana sudah hampir pukul 7 ya Bapak ya. Ya betul. Ya, sudah waktunya makan malam sepertinya. Atau ada yang masih di sekolah.
Masih, saya masih di sekolah Bu ini. Oh, masih di sekolah. Yang Sudiang Luar biasa, Bapak. Jarak rumah saya dengan Sudiang sekolah itu. ini ada 10 km Bu. Oh, luar biasa ya. 30 menitan ya Bapak ya untuk pulang ke rumah. Ya. Hati-hati Bapak Ibu semuanya jika akan perjalanan pulang ke rumah. Baik, untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita akan tutup dengan berdoa. Mungkin ada volunteer dari Bapak Ibu yang ingin menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Monggo, Bapak Ibu ada yang bersedia? Ibu Epin. Ibu Epin. Oke, ada usulan Bu Epin. Silakan Bu Epin. Ibu Epin? Ah ya. Saya mohon bantuan ya Ibu ya. Belum open mic ya? Sudah. Oh sudah, oke. Terima kasih. Ya. Mana wajahnya? Sudah 5 bulan saya nggak lihat wajahnya Bu Epin. Sudah, Pak Agus, sudah. Oke, baik Bapak Ibu, sudah bisa kita mulai doanya. Pak Agus, sudah boleh? Silakan, boleh, Bu. silakan Ibu Epin. 5 bulan baru saya lihat mukanya, Bu. Kami sama-sama di Sudiang tahun yang lalu Bu Gista, jadi 5 bulan baru saya lihat sama Bu Epi. Epin Bu dan Epin. Epi. Ya. Oh, Ibu Epin dan ada Epi. lagi Bu Grace. Bu Grace, mana Bu Grace? Mana wajahnya Bu Grace? Wai. Oh, ternyata rame-rame Sudiang ini. Ya. Iya, iya. Silakan Ibu Epin. Oke, baik Bapak Ibu Guru yang terkasih, sebelum kita menutup kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita tenangkan hati kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Allah penyelenggara kehidupan kami, pada malam yang indah ini kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, memuji mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang selalu Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan kami, terlebih khusus pada pertemuan kami pada malam hari ini. Semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar oleh karena tuntun tangan dan penyertaan-Mu. Sebentar lagi ya Bapak, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, mohon bimbing sertai kami. Tuntun kami dalam perjalanan, biarlah kami boleh tiba di tempat kami dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun, dan di sana kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Epin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika selama saya menjadi MC ada salah kata. Terima kasih atas pembelajaran bahasanya untuk malam ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati, hati-hati di jalan. Amin. Ya, semoga selamat sampai tujuan.